Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. How's life? You are great and super? Alhamdulillah. I hope so. Today we are going to learn together about discussion text. Do you know discussion text? Do you have ever learned about discussion text before? Yeah, I think yes. And I believe that you have a knowledge background about discussion text before. So, today I'm going to explain you about discussion text in a simple way. And I try to explain you in a brief way. Let us continue. The first basic competencies. Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, pembahasan ilmiah, discussion, lisan, dan tulis terkait isu kontroversial dan aktual. Ya, nanti bisa dibaca, kita langsung saja. Learning objektifnya. Apa yang Anda pelajari nanti di sini, Anda tujuannya dan goalnya apa? Pertama, identify the social function of discussion text. Kemudian, identify the text structure of discussion text. Kemudian, identify the language features of discussion text, ciri-cirinya. Kemudian, find and collect various discussion text from various sources. Ya, Anda yang suka berselancar di dunia maya, harusnya Anda juga bisa menemukan dan mengumpulkan diskusi teks. And the last is analyze the text structure and language features of discussion text. Ya, menganalisis struktur teksnya dan ciri-ciri bahasanya. Oke, let's continue to the next slide, vocabularies. Untuk vocabularies ini Mister tidak jelaskan dan Mister tidak baca, langsung saja. Nanti bisa Anda pause videonya, kemudian Anda baca sendiri. Tetapi Mister sarankan tetap dibaca dan dihafalkan, karena vocabularies ini sangat penting. Karena yang namanya bahasa tidak jauh dari vocabularies atau kosakata. Ini mungkin ada beberapa yang Anda harus tahu, mungkin ada juga yang sudah tahu. Next, function. Perhatikan functionnya, fungsi dari discussion text. Yang pertama, to express our opinion, untuk mengekspresikan opini kita about a certain issue, isu-isu tertentu. Ya, sekarang lagi banyak isu tentang presiden, kemudian isu tentang pandemik, kemudian isu juga tentang internet untuk pendidikan. Nah, isu-isu itu mesti ada yang pro dan ada yang kontra, whether it is pro and whether it is cons. Jadi ada yang pro dan ada yang kontra. Pro itu apa? Positif. Cons itu negatif. Pro dan kontra fungsinya. Kemudian masuk structures. Strukturnya apa? Strukturnya yang pertama title. Title untuk apa maksudnya? To get a balance on a picture and point of view about the issue. Jadi untuk memberi keseimbangan, ya, antara gambaran dan sudut pandang dari isu tersebut. Jadi biasanya judulnya apa? Tentang internet on education. Nanti Mister akan bahas internet on education. Itu isu yang paling hangat. Atau yang isu paling hangat about who is the president of America. Nah, itu salah satu isu yang paling hangat, yang paling hot saat ini. Nah, itu title. Kemudian isu, indicating an issue. Jadi setelah title itu harus ada isunya. Isunya apa? Ya, tadi kan hanya title saja, hanya gambaran. Ya, kemudian diberikan isu, dan di dalam paragraf isu ini biasanya itu ada
impact mungkin negatif or positif. Kemudian pendapat orang yang positif or negatif, jadi isunya. Jadi judul dengan ada i-nya, isu. Di paragraf selanjutnya itu biasanya ada argument pro. Nah, argumen dari yang pendukung. Dia itu mengekspresikan argumen untuk mendukung dari sebuah isu. Yang mendukung sebuah isu disebut dengan arguments of pro. Ya, itu. Kemudian ada juga paragraf yang mengekspresikan express the arguments to against an issue. Dia mengekspresikan argumen untuk melawan sebuah isu. Nah, itu namanya arguments cons. Ya, argument cons. Next, and the last is conclusion. Setelah ada semuanya itu harus ada conclusionnya. Conclusionnya apa? Kesimpulannya apa dari discussion text ini? Begitu ya. Ingat ada 5. Continue. Nah, this is I have a discussion text, the internet on education, pros and cons. Di internet, nah ini sangat hangat sekali lagi, hangat banget. Ya sebenarnya sudah lama tapi tetap hangat sampai sekarang. Bahwasanya internet dalam dunia pendidikan itu ada yang pro dan kontra. Apa yang kontra dan apa yang pro-nya? Perhatikan. Nah, ini masuknya title. Nah, this is title. Ya, tadi structure yang pertama title. Kemudian yang kedua, you know, we can't deny the role of the internet in education. Kita tidak bisa menyangkal peran internet dalam dunia pendidikan. But actually, tetapi faktanya, there are several positive and negative. Nah, ini positive and negative. Positif masuk pro, ini masuk cons. Impact-nya on the of the internet in education. Nah, ini paragraf pertama ini masuk isu. Ya. Isu. Isu. Yang pertama nih isu. Paragraf pertama tadi title kemudian isu. Oke, next. One of the positive impacts. Nah, ini jelas positif. Ya. Positifnya apa? Nah, of the internet in education is when you are curious about something. Ketika kamu ingin tahu tentang sesuatu, you can find out the information to feed your learning hunger immediately from the internet. Maaf, Mister tidak terjemahkan satu persatu karena nanti waktunya terlalu panjang. Mister singkat saja, sudah Mister berikan kosakata tadi di atas, nanti bisa Anda terjemahkan sendiri. Ya, intinya dia di sini ada positive impact. Nah, positive impact ini masuk ke pros. Ya, tadi structure text-nya pertama title, kemudian isu, ada juga yang pro arguments pro. Ya, dia positif. Jadi pro-nya. Nah, di sini. Kita continue di sini. So if you are curious about the ants in your backyard, or if you want to know more about dinosaur or any other prehistoric animal, there is abundant information at your fingertips and you can improve your knowledge. Jadi dengan ujung jari, dengan menggunakan ujung jari, Anda bisa mendapatkan informasi yang melimpah. Dari mana? Dari internet. Nah, jadi di sini yang pertamanya. Find out the information. Ya, itu positifnya. Orang yang mengatakan positif alasannya ini karena bisa mendapatkan informasi yang banyak sekali. Dari mana? Dari internet. Hanya dengan ujung jari. Itu yang pro. Well, on the other hand, nah, kemarin kita belajar contrastive conjunction. Nah, ini salah satunya on the other hand, ini bagian dari contrastive conjunction atau adversative conjunction. Nah, berarti di sini sudah kontra. Tadi kan pro dan ini kontra. Some would argue that the internet degrades the quality of research. Internet ini menurunkan
kualitas dari seorang peneliti. Throwing people into areas where the answer they find are low quality guesses at best. Since the internet allow anyone to publish anything, finding high quality information is sometimes difficult. The internet can also be a huge distraction. Like many other things, they distract us from serious inquiry. Jadi dikatakan di sini bahwasanya internet itu menurunkan kualitas dari peneliti. Sejak adanya internet yang bisa dipublish oleh siapa saja, mendapatkan informasi yang kualitasnya tinggi itu sangat susah. Karena banyak juga yang peneliti-peneliti hanya copy paste. Banyak juga yang research yang ambil kemudian dipastikan dikumpulkan dari source manapun, kemudian dikumpulkan jadi satu, jadilah itu research. Ya, itu tidak high quality bagi yang cons ini. Ya. Nah, berarti di paragraf ini maksudnya adalah negative argument. Ya. Arguments cons. Nah, tadi di paragraf selanjutnya, tadi pertama ada title, kemudian issue, kemudian arguments of pro, and this is the arguments of negative, of cons. Okay, next slide. No, next paragraph. So far, the role of the internet in education has become a dilemma for many people in the world. Ya. Jadi peran internet dalam dunia pendidikan itu menjadi sebuah dilema bagi sebagian orang di dunia. Dilema, ya ada positif, ada negatifnya. On the one hand, it can feed our learning hunger. Di satu sisi lain, ya di satu sisi, dia itu bisa memberikan informasi yang berlimpah bagi orang yang lapar dengan belajar. But on the other hand, tapi di sisi lain, it degrades the quality of research. Dia itu menurunkan kualitas dari peneliti. Nah, paragraf sini ini ada conclusion. Ya, conclusion. Nah, like that. Nah, ini tulisannya kayak gini, pokoknya conclusion. Ya, jadi di bagian terakhir itu conclusion. Conclusionnya yaitu tadi. On the other hand, in one hand, it can feed our learning hunger, but on the other hand, it degrades the quality of research. Oke, nah itu tadi adalah struktur dari diskusi teks atau discussion text atau teks diskusi. Ya, jadi harus urut. Ya, tidak boleh conclusion di atas atau argumen. Nah, biasanya positif itu didahulukan dibanding yang negatif. Ya. Argumen positif dulu atau argumen negatif dulu. Boleh juga dibalik sebenarnya. Ya, boleh juga dibalik. Yang penting isu harus pertama, arguments positif, kemudian negatif, dan terakhir adalah conclusion. Begitu, ingat-ingat strukturnya. Jadi kalau melihat teks, misalnya kamu search di internet, kemudian cari ada teks, ya. Oh, ini teks apa, Mister? Ya, dulu pertamanya apa? Title ada, isunya ada, arguments pro-nya ada, arguments cons-nya ada, conclusion-nya ada. Kalau ada, berarti itu adalah discussion text. Oke? Oke guys, let's continue to the next slide. Features. Features ini adalah ciri-ciri kebahasaan dalam discussion text. Ciri-ciri kebahasanya apa saja? Yang pertama, the present tense. Present tense ini sudah paham sekali, insya Allah Anda sudah pernah belajar, udah lama dari SMP, kemudian juga sampai sekarang berulang-ulang. Itu ada subjek, verb 1, kemudian tambahan s atau is kalau dia he, she, it, kemudian objek, kemudian complement. Ya, itu ciri kebahasaannya. Discussion text menggunakan verb 1, intinya seperti itu. Kemudian menggunakan modals. Modals itu ada can, could, may, might, will, would, shall, should, must. Ya, semua modals.
Jadi di ciri kebahasaan nanti Anda akan menemukan kata-kata ini. Jadi kalau misalnya Anda menemukan kata-kata ini, berarti itu termasuk modals. Oke, next, connective words. Connective words itu apa, Mister? Ini kata ya, yang menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lain. Bisa klausa satu dan klausa yang lain, atau prasa satu dengan prasa yang lain. Nah, itu connective words. Dan Anda sudah pernah belajar sebelum-sebelumnya. Apa saja? Conjunction. Ya, conjunction sudah pernah belajar. As, and, but, if, or, etc. Kemudian ada preposition. Preposition at, by, in, to, etc. Kemudian juga ada relative pronoun, sudah pernah belajar juga. Who, which, what, and that. Ya, itu bagian dari connective words juga. Relative adverbs, relative adverbs juga bagian dari connective words, seperti hence, when, where, why, etc. Ini juga sudah pernah belajar. Keempat ini connective words, berarti Anda sudah pernah belajar. Silahkan dibaca-baca lagi materi sebelumnya apabila Anda masih tidak ingat. Oke, next, contrasting connectors. Nah, ini masih hangat juga. Mister baru berikan pertemuan yang lalu, kita belajar tentang contrastive conjunction atau adversative conjunction. Nah, itu bagian dari connective words. Ada even if, unless, however, on the other hand, in contrast to, nevertheless. Nah, ini semuanya adalah bagian dari connective word, dari contrasting connector. Oke, let us continue to the next slide. Nah, study the structure, kita nanti akan belajar, kita analisis semuanya, baik structure-nya dan feature-nya. Oke, di sini ada text structure, kemudian ini teksnya, kita feature-nya, kita analisis yang teks yang tadi di atas, yang Internet on Education. Title-nya tadi, text structure-nya ada title, title-nya adalah Internet Education Pros and Cons. Kemudian feature-nya, ciri-cirinya, social function-nya itu to get a balance on a picture and point of view about the role of the Internet on Education. Ya. Nah, ini, jadi to get balance, tadi kan dikatakan fungsinya to get balance, intinya seperti itu. Dan text structure-nya, isu, yang kedua tuh isu. Nah, tadi di kalimatnya ada di paragraf yang pertama, ya, paragraf pertama ini isu, you know. Nah, kita lihat feature-nya. You know ini mengindikasikan isu. Ya, jadi kata you know itu mengindikasikan isu. Nah, kenapa paragraf ini? Makanya paragraf ini disebut dengan isu. Ya, karena ada kata-kata you know ini mengindikasikan tentang isu. Kemudian we can deny the role of Internet education, but actually they are several positive. Nah, kata positif and negatif. Positif negatif itu mengindikasikan kontroversi. Ya, itu kontroversi positif and kontroversi negatif. Itu. Next. Nah, argument pro. Nah, grammar yang digunakan apa saja? Kamu lihat di sini are itu bagian dari present tense. Can, tadi ada can, itu kan modals kan? Ada can, should, nah ini bagian dari modals. Kemudian so, kata so ini bagian dari connective. Nah, ini sini, ini sini. Are itu juga bagian dari present tense. Sini. Won't itu bagian dari present tense juga. Is ini bagian dari present tense juga, ya. Can ini modals. Nah, begitu. Jadi menentukannya seperti itu. Kita analisisnya seperti itu untuk feature. Oke, next. Dan paragraf ini, ya, paragraf ini itu disebut dengan arguments pro. Oke, next. Okay, let's continue to the next slide. The structure, argument of cons, kontranya.
This is the text well. Nah, well ini ya, this is well. Ini bagian dari indicating of an arguments, feature-nya, dari feature-nya. On the other hand, kamu lihat di sini. Ya, silakan Anda lihat. On the other hand, nah, ini maksudnya ke contrastive connector. Ya, because dia itu kontras dengan yang sebelumnya. Some would argue that the internet degrades. Nah, kata degrades itu masuk ke the present tense. Kemudian R ini juga masuk ke present tense. Since itu masuk ke connective words. Since the internet allows anyone, ini masuk ke present tense. And this is can, itu masuk ke the use of models. And then like many other things, they distract ini masuk ke present tense. Nah, in all of this, dan semua ini, this paragraph, ini masuk argument of cons. Tuh, kontranya. Jadi teks ini, kemudian feature-nya seperti ini. Okay, let's continue to ini the last conclusion. Conclusion, kesimpulannya ada so far. Nah, so far ini indicating of an argument. Indicatingnya so far because this is indicating the argument's conclusion. The role of the internet there becomes for many people on the one hand. Ini masuk grammar ke contrastive connector. Then can, this can masuk ke use of models. Fit our learning hand, but on the other hand, dia masuk ke contrastive connector. And the last, this one, degrade, itu masuk ke the present tense. Okay, I hope you understand my explanation here about the study of the structure and the feature of the discussion text. Okay. Terima kasih. Thanks for your full attention. See you next meeting. I hope you understand all of my explanations well. And if you have any questions, ini ada A-nya. If you have any questions, please drop a line in the comment below. Kamu bisa tulis di bawah, Mister, saya kurang paham yang ini. Mister, saya kurang paham yang ini. Okay, that's all. Thank you. Mohon maaf jika ada kesalahan. If I have any mistakes, please forgive me because I am just a human. That's all. Keep your spirit. Keep it up. Struggle always. And good luck in your life. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.